Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irnanda Friyadi STMT selaku dosen pembimbing kerja praktek. Yang terhormat rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat sehingga dimudahkannya urusan kita sampai saat ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi teladan yang baik untuk kita di dalam kehidupan beragama dan kehidupan pendidikan. Saya Midoriansa NPM D1D015041 akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya di Universitas Bengkulu yang berjudul Analisis Ketidakseimbangan Beban Antar Pasa pada Gedung Prodi dan Jurusan Fisip Universitas Bengkulu. Ketidakseimbangan beban menyebabkan peralatan listrik tidak dapat berfungsi secara optimal, seperti AC yang tidak dingin dan masih banyak lagi contoh lainnya. Gedung Prodi dan Jurusan Fisip Universitas Bengkulu adalah salah satu dari beberapa gedung yang ada di Universitas Bengkulu yang mengalami gangguan-gangguan tersebut. Maka dari itu dilakukanlah penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk menganalisa letak dan jenis gangguan under voltage dan over voltage pada gedung. Yang kedua, untuk menganalisa ketidakseimbangan arus dan tegangan. Yang ketiga, untuk menganalisa daya terpasang dan kebutuhan daya listrik pada gedung Prodi dan Jurusan Fisip Universitas Bengkulu. Rumusan masalah. Sering terjadinya overload akibat beban yang tidak seimbang mendasari dilakukannya penelitian ini. Dan sejarah Universitas Bengkulu. Universitas Bengkulu didirikan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 17 tahun 1982 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Daud Yusuf. Fakultas yang pertama didirikan adalah Fakultas Pertanian, sedangkan Fakultas Teknik secara formal baru didirikan pada tahun 2006. Namun sebelum itu, pada tahun 2003 telah dibentuk beberapa program studi teknik, yaitu program studi teknik informatika, teknik sipil, teknik elektro, dan teknik mesin. Adapun penelitian mandat yang kami lakukan ini didasari karena besarnya biaya pemakaian listrik di Universitas Bengkulu yang mencapai 200 juta per bulan. Maka dari itu dilakukanlah penelitian ini. Adapun diagram alir dari penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan jumlah beban per pasar. Yang kedua, pengukuran dengan tang ampere. Yang ketiga, pengumpulan data hasil pengukuran. Yang keempat, menganalisa gangguan over voltage dan under voltage. Yang kelima, mengevaluasi daya terpasang. Dan keenam, membentuk kurva beban harian. Setelah melakukan pengukuran beberapa hari selama hari kerja, mulai tanggal 13 Januari sampai 17 Januari 2020, maka dapat dibuat grafik perbandingan arus dan tegangan, di mana dapat dilihat dari grafik di samping fasa T lebih besar daripada fasa R dan fasa S dengan rentan arus mencapai 10 sampai 34 ampere pada jam kerja. Arus mulai naik pada pukul 7.30 dan turun pada pukul 12.30. Pengukuran selama beberapa hari terhitung dari tanggal 13 Januari sampai 17 Januari 2020, maka dapat dibuat grafik perbandingan arus terhadap waktu, di mana pada grafik di samping dapat dilihat bahwa fasa T lebih besar dibanding fasa R dan fasa S
dengan rentan arus 10-34 ampere pada jam kerja. Arus mulai naik pada pukul 7.30 sampai pukul 12 dan turun pada pukul 12.30, kemudian naik lagi pada pukul 13.30. Setelah itu dapat dibuat juga grafik perbandingan tegangan terhadap waktu. Berdasarkan grafik di samping, maka dapat dilihat bahwa fasa T tegangannya lebih kecil daripada fasa R dan fasa S. Hal ini berbanding terbalik dengan grafik perbandingan arus tadi, di mana fasa T lebih besar daripada fasa R dan fasa S. Dengan rentan tegangan 98 volt sampai 240 volt. Dari sampel grafik ini dapat dilihat terjadi drop tegangan yang sangat besar, mencapai 98 volt yang terjadi pada pukul 13. Hal ini menandakan bahwa drop tegangan yang terjadi adalah faktor dari luar, karena pada saat pukul tersebut, jam tersebut adalah jam istirahat. Setelah melakukan pengukuran, maka dapat dilakukan perhitungan ketidakseimbangan arus dan tegangan, di mana untuk mengukur I ketidakseimbangan atau I unbalance, yaitu menggunakan rumus I tertinggi dikurang I rata-rata per I rata-rata dikali 100%. Sedangkan untuk P unbalance menggunakan rumus P tertinggi dikurang P rata-rata dibagi P rata-rata dan dikali 100%. Berdasarkan tabel secara keseluruhan, output voltage yang terjadi pada gedung prodi dan jurusan adalah sebanyak 52 kejadian pada masing-masing fasa. Dengan fasa yang rentan terjadi output voltage adalah fasa R dan fasa T. Ketidakseimbangan arus yang terjadi pada gedung lebih besar daripada ketidakseimbangan tegangan, yaitu nilai ukurnya mendekati 98%. Sedangkan untuk nilai tegangan ukur yaitu di bawah 53%. Setelah itu dilakukan analisa daya terpasang menggunakan rumus P dikali I. Sedangkan untuk nilai P total sama dengan P1 tambah P2 tambah P3. Setelah melakukan analisa daya terpasang, maka dapat dibuat kurva beban harian sebagai berikut. Berdasarkan kurva beban harian di samping, beban maksimum terjadi pada pukul 10, yaitu mencapai 18,98 kW. Sedangkan jumlah beban terpakai secara keseluruhan yaitu 1309,84 kW. Sedangkan pada saat jam kerja, beban terpakai mencapai 1259,89 kW. Selanjutnya, analisa kebutuhan daya listrik. Beban maksimum yang terukur adalah 18,89 kW. Dan untuk faktor beban dapat dicari dengan menggunakan rumus beban rata-rata dibagi beban maksimum. 12,47 kW dibagi 18,89 kW sama dengan 0,66. Dari perhitungan tersebut didapatlah faktor beban yaitu 66%. Sedangkan untuk faktor kebutuhan dapat dicari dengan menggunakan rumus beban maksimum dibagi beban terpasang. 18,89 kW dibagi 27,14 kW sama dengan 0,69. Artinya faktor kebutuhan pada gedung prodi dan jurusan fisip ini adalah 69% dari total keseluruhan beban terpasang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Jenis gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada gedung prodi
prodi dan jurusan FISIP Universitas Bengkulu adalah gangguan undervoltage dan overvoltage yang dominan terletak pada fase R dan fase T. 2. Nilai I ukur lebih besar daripada nilai P ukur, yaitu mendekati 98%. Yang ketiga, daya terpakai terbesar adalah 18,98 kW dan daya terpakai terendah adalah 1,74 kW. Yang keempat, faktor beban yang didapat mencapai 66%, sedangkan pada perhitungan faktor kebutuhan menghasilkan nilai 69%. Berarti selama pengukuran beban terpakai sebesar 69%. Sekian pemaparan hasil kerja praktik saya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanya pada kolom komentar. Saya Midoriansa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.